Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Rabu 7 Oktober 2020 dalam pekan ke-27 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi yang kita gunakan hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 2 ayat 1-2, dilanjutkan dengan ayat 7-14. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 11 ayat 1-4. Hari ini juga adalah peringatan Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Kalau kita merenungkan kedua bacaan liturgi hari ini dan dihubungkan dengan peringatan Santa Perawan Maria Ratu Rosario, maka kepada kita disampaikan dua hal penting berikut ini. Yang pertama, doa. Doa tidak hanya sekedar ungkapan cinta kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seperti yang menjadi inti bacaan liturgi kemarin Selasa 6 Oktober 2020, bahkan sejak tanggal 5 Oktober 2020 hari Senin itu. Hari ini kalau dihubungkan dengan peringatan Santa Perawan Maria Ratu Rosario, doa adalah sebuah kekuatan yang perlu dimiliki dan disadari oleh setiap orang yang percaya dalam menjalani hidupnya yang penuh tantangan. Ceritanya begini, saya yakin kita semua tahu sebagai orang Katolik, tanggal 7 Oktober tahun 1571, armada Kristen menang dalam pertempuran melawan armada Islam Turki saat itu. Padahalnya, dilihat dari kekuatan, armada Islam Turki jauh lebih kuat dibandingkan dengan armada Kristen. Namun sebelumnya, Paus Pius yang kelima meminta seluruh orang Kristen, terutama orang Katolik, untuk berdoa rosario, memohon doa Bunda Maria. Dan alhasil, pasukan atau armada Kristen menang dalam pertempuran itu. Dan itu diyakini baik oleh Paus maupun orang Kristen, orang Katolik pada saat itu. Itu semua bantuan dari Tuhan, berkat doa rosario, berkat Bunda Maria. Karena itu Paus Pius yang kelima, sebagai rasa syukur dan hormat kepada Bunda Maria, menentukan tanggal 7 Oktober sebagai pesta, atau dalam liturgi Katolik hari ini sebagai peringatan Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Lalu kemudian Paus Clemens yang ke-9 menetapkan tanggal 7 Oktober sebagai pesta atau peringatan Santa Perawan Maria Ratu Rosario untuk Gereja Katolik Universal. Dan yang terakhir, Paus Leo ke-13 pada akhirnya menentukan bahwa seluruh bulan Oktober menjadi bulan Rosario seperti yang kita ketahui saat ini. Saudari dan saudara yang terkasih, doa adalah kekuatan, kemenangan pasukan Kristen, armada Kristen di Lepanto saat itu, menurut keyakinan Paus Pius kelima dan orang Katolik saat itu, adalah karena doa. Berdoa rosario, berdoa bersama Bunda Maria kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Hari ini dalam bacaan Injil, salah satu murid Yesus minta Yesus untuk mengajarkan doa. Dan Yesus mengajarkan doa Bapa kami menurut versi penginjil Lukas. Intinya, doa begitu pentingnya untuk kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya
karena kita menghadapi begitu banyak tantangan dalam kehidupan kita. Pertanyaan refleksif untuk kita, apakah saya dan saudara-saudara sekalian telah menjadikan doa sebagai roh kehidupan kita, telah menjadikan doa sebagai kekuatan yang selalu kita lakukan dalam hidup kita? Apakah doa selalu mendapat tempat di hati kita? Atau kita klasik sekali mengatakan, saya tidak punya waktu untuk berdoa. Jangan. Doa kita butuhkan. Memang doa tidak menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Tapi dengan kekuatan doa, kita mampu mengatasi semua peristiwa, masalah kehidupan kita dengan baik. Yang kedua, dari bacaan yang pertama, Paulus kepada jemaatnya di Galatia memberikan kesaksian bagaimana dia setelah 14 tahun bekerja, sesudah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Damsyik, Paulus akhirnya melaporkan diri semacam itu, melaporkan diri kepada otoritas gereja saat itu, yakni para rasul. Dia menyampaikan bahwa dia telah melaksanakan, mewartakan Kristus khusus kepada orang-orang yang tidak bersunat di luar bangsa Yahudi. Pada akhirnya, karya perbuatan Paulus mendapat legitimasi dari para rasul. Di sisi lain, dalam bacaan yang pertama hari ini, Paulus juga bercerita kepada jemaatnya di Galatia bahwa dia pernah berseberang pikiran dengan Petrus. Dia menegur Petrus yang pada saat itu makan makanan yang seharusnya tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi. Saudari dan saudara terkasih, betapa Paulus tegas berhubungan erat dengan para rasul sebagai sama-sama orang diberi kepercayaan untuk mewartakan Yesus, tetapi tidak pernah segan mengkritisi kalau ada hal-hal yang tidak baik dalam diri para rasul. Saudari dan saudara yang terkasih, menjadi seperti apapun kita memang perlu legitimasi. Kalau kita menjadi pewarta, ya, pembaptisan, sakramen krisma itu membuat kita menjadi pewarta. Tapi misalnya ketika kita diberi kepercayaan untuk jabatan-jabatan tertentu, itu perlu legitimasi dari institusi yang berwenang untuk itu. Seseorang tidak bisa dikatakan dia adalah seorang imam tanpa ada legitimasi dari gereja. Dia baru bisa melaksanakan tugasnya sebagai seorang imam kalau ada legitimasi dari pimpinan gereja. Bahkan yang lain, kita kan pernah mendapat SK misalnya, itu wujud legitimasi pihak yang berwenang terhadap apa yang dipercayakan kepada kita. Saudari dan saudara terkasih, semoga bacaan-bacaan liturgi hari ini menguatkan kita untuk melihat betapa penting doa dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.